mau, dia berhak untuk juga bersumpah. Yang nuntut berani bersumpah, yang dituntut ngasuh memang tidak bersalah, dia juga berani untuk bersumpah. Tinggal siapa yang jujur, siapa yang bakal selamat dan siapa yang bakal celaka. Tak kena dua-duanya benar, pasti salah satunya yang benar dan satu yang batil. Atau boleh jadi nasalafiyah, kesalahpahaman. Jangan gampang-gampang kita bersumpah. Pastikan dulu yang kita tuntut ini benar-benar hak, sudah yakin kita benar yang kita tuntut ini. Ketika kita menolak tuntutan orang tadi, tuduhan orang tadi, kita pun dengan yakin kalau memang kita tidak melakukan atau tidak dalam posisi yang dituntutkan itu. Kalau sudah benar-benar seperti itu kita yakin, lalu masih dipaksakan, baru kita berani bersumpah. Jadi tidak gampang-gampang, tidak langsung cepat-cepat nak bersumpah. Dalam sumpah itu tidak gampang, ya. Bahaya buat orang yang berani bersumpah kalau ternyata dia menggagalkan sumpahnya atau berdusta dengan sumpahnya, dia bakal celaka. Ya, ada orang pernah di hadapan Rasulullah kejadian, dua orang ribut di pasar, dua-duanya bersumpah. Setelah itu cair masalah mereka berdua. Artinya si kok sudah ketemu titik temu, padahal dua-duanya sudah bersumpah. Yang ini bersumpah dengan tuntutannya, ini bersumpah dengan menolak tuntutan tadi. Lalu pacak ada ke titik temunya. Nah, ini pasti salah satu yang ada yang dusta. Pasti ada yang berdusta dengan tuntutannya, sehingga dia berani hanya mengalah atau dengan caranya. Kalau sudah bersumpah, ya tak kata kita ngalah lagi kita. Kalau sudah kita nak ngalahnya tidak perlu pakai sumpah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-hadis as-sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ji'ta tas'alu 'anil bir wal ithim. Subhanallah. Jadi seorang sahabat yang bernama Wasibah bin Ma'bad, beliau datang kepada Rasulullah. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata, Rasulullah ngomong kepada dia, belum dia nanya, Nabi langsung nebak, ya mungkin istilah itu nih kasyaf. Kau ni datang nak bertanya tentang masalah apa itu makna bir, apa itu makna izim, makna kebaikan atau makna dalam makna keburukan. Rasulullah langsung tahu sebelum sahabat ini bertanya. Rasulullah mengatakan, jita, kau ni datang, kata Nabi, tas'alu 'anil birri wal itim, bertanya tentang perkara al-birri yaitu kebaikan, wal itim dan tentang dosa. Ya, bir itu kebaikan artinya birrul walidain. Di Bekasi itu ada pabrik bir. Di Bekasi ada pabrik bir terbesar se-Asia Tenggara. Dari zaman kami masih mondok di Bekasi dulu, pabrik bir itu sudah ada, atau masih ada sampai sekarang. Mungkin biasa gawe yang cek ini tidak ada, cepat hilang, masih ada. Dia bangun karena karyawannya kebanyakan muslim. Jadi dia bikin musola besar. Dinamakan musolanya Al-Bir. Macam Al-Mator. Dia dembek lagi nama Mator itu lapangan terbang. Langsung dia nama Al-Masjid Al-Mator ala kulli hal. Ya, nah ini masjidnya dia nama Al-Bir. Bir dalam mana ya? Bir kebaikan. Ya, kebaikan. Kalau antum masuk lapas, kebanyakan musola itu At-Taubah. Ya, kebanyakan musola mereka, masjid mereka namanya At-Taubah. Ya, kalau PLN punya An-Nur. Ya. Ya benar. Antum bisa lihat itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi mereka. Nah, ini yang kacau. Pabrik bir punya musola, jadi memfasilitasi untuk membegawe situ untuk biar ibadah. Jadi dinamakan Al-Bir. Astagfirullah, naudzubillah. Ya, kita nak protes, apa salah nak protes itu? Al-Bir itu ada arti kebaikan jadi. Ya, Al-Bir. Masyaallah fiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau sahabat ini mengatakan, benar ya Rasulullah, memang itu yang aku tanyakan. Aku pengen nanya tentang itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan ke Rasulullah kita mendapatkan banyak aulia Allah mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ya, aulia salihin itu mendapatkan kemuliaan yang seperti ini banyak. Kasyaf.
tahu dengan apa yang kita tanyakan, tahu dengan apa yang kita sampaikan, tahu tentang apa yang di hati dan pikiran kita, mereka tak tahu. Minallah. Itu bukan bikin-bikin, tapi itu minallah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah datang kepada seorang wali minta dikasyaf. Jangan. Aku nak nyoba ngetes Habib ini wali dia, lalu bukan. Coba aku nak duduk, tahu tak dia apa dia yang ada di hati aku, tahu tak dia tentang diri aku. No. Jangan kaget adu tu muka aib kau, bahaya. Ya, aduh itu kejadian di Jakarta. Ya, Habib ini masih hidup. Orang soleh ini masih hidup. Jadi ada orang tak percaya kalau Habib ini seorang soleh yang pacak tembus dengan hal-hal yang gaib. Jadi dia datang sengaja dengan lantang bilang, apa benar Habib ini pacak tahu gawe kami di belakang. Habib tahu tentang apa yang kami tidak, apa yang kami tutup tidak kating tahu. Tahu apa ya Habib itu? Lantang udah. Sudahlah, tak usahlah kata Habib. Kaget kau, malu bukan? Tak ada apa yang tahu ya. Lantang dia. Sudah bukan kau malam kemarin tu nelpon betina. Tak dia. Tina itu namanya si fulana. Ini kau ngomong macam-macam ini. Ngomong dia. Terus kamu jadi dia. Cukup daripada. Salam. Jangan ya, minta kita kasap ya, jangan. Jangan pula sok kasap-kasapan. La ilaha illallah. Baik. Itu datang sendiri. Banyak wali-wali yang diberikan Allah kemudian seperti itu. Baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kau bertanya tentang albir, itu kebaikan, dan ithim, dan juga dosa. Qala na'am, benar ya Rasulullah. Qala Rasulullah istafti qalbak. Kalau kau dalam suatu kebingungan, ini baik apa buruk? Ada suatu perkara yang membuat kita bingung. Tidak ada simbolnya, tanda yang menyatakan ini baik atau buruk. Atau kita ditawari dengan suatu pekerjaan baik atau buruk. Atau memilih suatu perkara, dua perihal yang kita bingung, baik atau buruk. Maka di antara cara untuk kita meyakinkan ini baik atau buruk, kata Rasulullah SAW, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Kalau hati kita ngaso tak nyaman, gelisah, berarti ini tidak bagus. Tapi maaf, hati-hati yang bagaimana? Ini sahabat hatinya mau baik, hatinya baik. Tapi kalau hati yang buruk, maaf, ya mungkin dia akan lebih condong kepada yang buruk juga. Karena Rasulullah mengatakan inna fil jasad mudghah. Kalau hati itu kotor, ya kotor juga. Dia akan melihat dengan kacamata yang kotor. Dipandangnya dengan kacamata yang hawa nafsu, keuntungan dunia. Dia tidak mandang dengan apa dibalik itu keburukan muncul, atau suatu keberkahan atau keburukan, atau hal-hal yang tidak dia tahu. Dia akan menilai dengan suatu hal yang salah. Tapi Rasulullah nyuruh kita istaftigal, bahkan jika kita tidak sempat nak bertanya, nak istikharah tidak ada waktu, nak istikharah tidak ada waktu, nak musyawarah tidak katik lagi tempat orang kita ajak musyawarah. Tinggal kita dewek sekarang hadapi hal ini. Maka istaftigal, minta petunjuk sama Allah, biar Allah nanti mengilham ke dalam hati kita. Ini gawe dikerjakan atau tidak, ditinggalkan atau diambil, ya teruskan atau stop, peloknya atau tidak. Ketika tidak tahu kita ini hal atau tidak hal, baik atau buruk. Macam kita nak diajak kawan kita dalam suatu pekerjaan, memang kita lagi dekat gawe, ada kawan kita nawari pekerjaan, cuma pekerjaan ini kita lihat caknya ada hal-hal yang membuat kita agak rancu atau kita agak bingung kan. Nak diambil menggiurkan gajinya, masya Allah, ada tambahan yang macam-macam. Nak nanya siapa, tak sempat lagi. Oh nunjuk waktu sampai sore. Kalau kau galak sore, kau bagi aku. Kalau sore kau tak ngabagi, aku tunjuk orang lain. Oh dia agangnya gitu. Ya nak musyawarah belum baca, gitu nak nanya mak mana pekerjaan ini cak mana belum sempat. Istafti qalbak, kata Rasulullah. Tanyalah pada hatimu, pada dirimu, tanyalah. Nanti kita kosong ke diri kita. Ya kalau baca kita sholat, wudu, lalu kita minta petunjuk sama Allah. Nanti Allah akan mendatangkan jawaban itu di hati kita untuk jadi seakan-akan istikharah lah. Di saat seperti itu. Atau saat memang kita tidak mampu dan istikharah, tidak ada kesempatan lagi. Ya, tidak ada kesempatan untuk istikharah, apalagi musyawarah. Kita kan dua hal ini kita jalankan kalau itu untuk menentukan suatu perkara yang kita bingung. Istikharah atau musyawarah dulu-dulu dilakukan. Nah, seperti itu maka Rasul mengatakan istafti qalbak, tanyalah hatimu, kata Rasulullah SAW. Albir ma'annat ilaihi nafas wa ma'anna ilaihi al-ghalab. Kebaikan itu, kata Rasulullah, biasanya akan muncul rasa tenang, rasa ketenangan di hatimu, rasa lapang dada, tenang dan enteng nyalankannya tuh, tidak ngerasa kita berat. Nah itu berarti suatu kebaikan insyaallah ada di situ. Lalu sebaliknya, wal ithim ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Apa yang membuat berat pada diri, ragu, yang kita yakin.
ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri.